Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan pembahasan tentang rukun iman yang kelima, yakni tentang beriman kepada hari akhir. Disebut dengan hari akhir karena tidak ada hari setelahnya. Kemudian kita akan bahas pada pertemuan ini insyaallah taala tentang muqaddimah dari ciri-ciri hari kiamat. Ya. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Baik. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan bahas tentang muqaddimah dari ciri-ciri hari kiamat, ya. Sebelum kita membahas tentang ciri-ciri hari kiamat yang kecil dan yang besar, Ana akan menyampaikan kepada antum semua tentang muqaddimah yang penting untuk kita ketahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad ayat yang ke-18, "Fahal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa'a asyratuha fa anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum." Surat Muhammad ayat yang ke-18, yang artinya, maka apalagi yang mereka tunggu-tunggu selain hari kiamat yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba, karena tanda-tandanya sungguh telah datang. Fa anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum, maka apa gunanya kesadaran mereka itu apabila hari kiamat itu datang. Ikhwah yang Allah muliakan, di sini di surat Muhammad ayat yang ke-18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqad jaa'a asyratuha. Faqad jaa'a asyratuha. Ya, artinya tanda-tanda kiamat itu telah datang. Ya. Jadi disebutkan dengan lafaz asyratuha. Asyrat artinya alamatuha, tanda-tandanya. Ya. Asyrat lafaz jama', mufradnya adalah asyarat. Asyaratu. Asyaratu. Ya. Ibnu Athir rahimahullah berkata dalam An-Nihaya fi Gharibi Al-Hadith, al-asyratu al-alamatu wahiduha syaratun bitahrik. Al-asyrat adalah bermakna tanda-tanda, mufradnya syarat. Syaratun, shin di fathah, ra di fathah dan ta di tanwin, ya. Ra syaratun, syara ra. Yang penting di sini bitahrik maksudnya adalah ra-nya berharokat, bukan syartun tapi syarat, ya. Kemudian Al-Fairuz Abadi rahimahullah berkata, asyaratu bitahrik. Asyaratu bitahrik, jadi lafaz asyarat dengan mengharokati huruf ra, maknanya adalah al-alamah. Jam'uhu asyrat. Lafaz jamaknya adalah asyrat. Wa awwalu syai', maknanya adalah awwalu syai', awal dari sesuatu. Ya, awal dari sesuatu. Di dalam Al-Qur'an dan sunnah datang lafaz asyrat, ya, dan banyak sekali dalam sunnah. Kemudian juga dalam bahasa Arab tanda itu bisa dilafadzkan dengan ayah. Ayah itu artinya tanda, ya.
sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor ke 2941, Rasulullah SAW bersabda, inna awwala al-ayati khurujan tulu'us syamsi min maghribiha. Sesungguhnya tanda-tanda yang pertama kali keluar dari tanda kiamat adalah terbitnya matahari dari sebelah barat. Di sini disebutkan dengan ayat, ya. Kemudian juga sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim nomor ke 2901, Rasul SAW bersabda, innaha lan taquma hatta tarawna qablaha 10 ayat. Sesungguhnya hari kiamat itu tidak akan tegak, ya, sehingga engkau atau kalian melihat 10 ayat, artinya 10 tanda-tandanya. Kemudian juga tanda-tanda hari kiamat dalam bahasa Arab selain disebut dengan asyrat, disebut juga dengan ayat, disebut juga dengan amarah. Amarah, ya. Amarah sebagaimana kita baca dalam hadis Jibril, ya. Dalam hadis Jibril nomor kedua dari Arba'in Nawawiyah, Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan hadis yang panjang, ya, di mana di situ disebutkan tentang rukun Islam yang 5, rukun iman yang 6, kemudian tentang kapan terjadinya hari kiamat, kemudian tentang ciri-cirinya. Disebutkan di sini fa akhbirni an amaratiha. Fa akhbirni an amaratiha. Baik, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda hari kiamat, ya. Para ulama rahimahumullahu taala dalam masalah ini, ya, tentunya kita mendapati adanya perbedaan, ya, ada perbedaan dalam menyebutkan pembagian dari tanda-tanda hari kiamat. Ini disebabkan karena apa? Karena tidak ada dalil syar'i baik dari Al-Quran atau dari As-Sunnah tentang pembagian dari tanda-tanda hari kiamat secara tegas, ya. Para ulama membangun pembagian dari tanda-tanda hari kiamat dengan dasar istiqra dan dengan dasar tatabu', ya, artinya dengan dasar penelitian mereka yang sangat dalam, ya, dalam rangka untuk tentunya memudahkan, ya, kita agar lebih mengetahui makna-maknanya. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang mulia ini saya akan bacakan, ya, tentunya dengan ringkas dari kitab Ahaditsu Asyratis Sa'ah wa Fiqhiha yang ditulis oleh Dr. Muhammad bin Ghaith ibn Ghaith. Di kitab ini disebutkan, ya, beberapa keterangan, ya, jadi beragamnya pembagian yang disebutkan oleh ulama ada 6, ya. Yang pertama, di antara ulama ada yang membagi dengan 2 bagian, ya, ada sughra dan ada kubra. Ada yang sughra dan ada yang kubra. Kiamat itu ada kiamat sughra, artinya kiamat kecil. Yang kedua kiamat kubra, kiamat besar, ya. Ibnu Hajar rahimahullahu taala berkata, qala al-Baihaqi wa ghairuh, al-Baihaqi dan yang lainnya berkata, al-asyratu minha sigharun wa qad madha aktsaruha wa minha kibarun satati. Ciri-ciri hari kiamat, ya, ada yang kecil dan kebanyakannya telah berlalu, dan ada yang besar, ya, dan ini akan berlangsung, ya. Inilah di antara ulama yang membagi ciri-ciri kiamat, ya, atau kiamat menjadi 2, kiamat sughra dan kiamat kubra, ya.
kaidah mereka mengatakan bahwa kiamat sughra ya, adalah di mana bahwa ada perkara-perkara yang itu menunjukkan ciri-ciri dari tegaknya hari kiamat, tetapi ini ciri-ciri yang kecil ya, ciri-ciri yang kecil. Ciri-ciri yang kecil ini seperti angkatnya ilmu ya, kemudian seperti zuhur al-jahl. Zuhur al-jahl artinya adalah nampaknya kebodohan. Jadi kebodohan di sana sini, merebaknya dan menyebarnya kebodohan. Kemudian syurbul khamr ya, diminumnya khamr. Kemudian dimakannya riba dan seterusnya. Ini ciri-ciri kiamat kecil. Nah, kemudian ciri-ciri kiamat yang besar adalah perkara-perkara yang besar yang dekat sekali dengan kiamat, tegaknya kiamat ya. Dan kiamat-kiamat yang besar ini kejadian-kejadian yang luar biasa, yang tidak biasa ya. Seperti munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, kemudian terbitnya matahari dari sebelah barat ya, kemudian keluarnya binatang dabah ya. Dan ciri-ciri ini datang dengan berurutan dan mutaqaribah, berdekatan ya. Dan sebagian ulama ya, mengikatnya dengan 10 tanda dari tanda yang besar yang insyaallah ta'ala akan kita bahas ya, yang itu ada dalam hadis Hudzaifah ibn Asid ya. Ada 10 tanda yang insyaallah ta'ala akan kita bacakan hadisnya di pertemuan berikutnya. Nah, dan 10 tanda ini para ulama tentunya telah sepakat ya, tentunya telah sepakat. Hadis yang menyatakan demikian adalah hadis riwayat Muslim ya, dalam Kitabul Fitan wa Asyrat as-Sa'ah, bab fil ayat allati takunu qabla sa'ah, hadis yang ke-2901, dan hadisnya sudah kita bahas di mana Rasulullah SAW bersabda, inna as-sa'ata la takunu hatta takuna 10 ayat, sesungguhnya kiamat tidak akan bangkit sehingga ada 10 tanda besar ya. Dan ini yang ijma, para ulama sepakat bahwa ini merupakan 10 tanda dari kiamat besar ya. Dan mereka berbeda pendapat tentang beberapa hal seperti bi'atsat an-nabi, diutusnya Nabi SAW, kemudian keluarnya Imam Mahdi, kemudian ada rih ya, angin ya, atau bau yang mewafatkan rohnya orang-orang yang beriman ya. Mereka berselisih apakah ini termasuk ciri-ciri kiamat besar atau ciri-ciri kiamat kecil. Ini yang pertama. Jadi sebagian ulama membagi ya, kiamat dan tanda-tandanya dengan 2, kiamat sughra dan kiamat kubra. Yang kedua, wa minhum man ijtahada fi tartibiha hasba dhuhuriha ya. Di antara ulama ada yang berijtihad dalam menentukan urutannya ya, urutannya sesuai dengan kemunculan dari kiamat tersebut atau kemunculan dari ciri-cirinya, seperti diutusnya Nabi Muhammad SAW, kemudian wafatnya Nabi SAW, terus sampai kiamat besar ya, sampai kiamat besar. Nah, kemudian kita lihat tertib yang seperti ini perlu diperhatikan ya. Wa hadha tartibu jayyidun lil qari fi tasalsulil afkari wa tatabbu'il ahdath walakin la yakhlu min khalal. Perhatikan, tertib ini bagus ya, bagus buat si pembaca dalam urutan pemikiran ya, dan berurutannya kejadian yang terjadi. Akan tetapi tertib ini tidak kosong dari cacat, ada khalal ya.
Karena apa? Li'anna al-asyrata wa tartibaha min ilmil ghaib. Alasannya karena ciri-ciri hari kiamat dan urutannya itu masuk dalam ilmu ghaib, ya. Walam ya'ti tartibu fi syara' illa fi qalilin minha. Tidak ada datang tertib, ya, urutan tentang hari kiamat, ya, dalam syariat kecuali sedikit sekali. Wa ma yahsibuhu ahlu zamanin annahu al-murad qad yahsibuhu ahlu zamanin akhar annahu laysa kadzalik. Apa yang disangka oleh manusia pada sebuah zaman bahwa ini maksud dari apa yang disebutkan, ya, misalkan dari hadis, ya, misalkan terkadang, ya, oleh manusia yang datang berikutnya di waktu berikutnya ini tidak terbukti. Maksudnya ini bukan yang dimaksud dari apa yang dimaksudkan oleh orang-orang sebelumnya. Ya, wa qad ya'ti 'ala hadhihi al-mu'allafat in bakiyat yawmun yukadzibu katsiran min tartibiha al-waqi'. Kama anna waqi'ana syahida bi khalali ba'di al-mu'allafat as-salifah. Dan terkadang datang dalam tulisan-tulisan tersebut, ya, kitab-kitab tersebut yang berbicara tentang urutan hari kiamat, ya, kalau masih datang hari, ya, jadi dengan waktu, ya, berlalu, ya, al-waqi', jadi kenyataannya mendustakan dari apa yang diurutkan oleh sebagian dari penulis, ya. Sebagaimana waqi' kita, ya, kenyataannya, ya, kenyataan kita ini, ya, melihat banyak sekali khalal. Jadi khalal ini cacat, kesalahan, ya, dari sebagian tulisan-tulisan yang telah lalu. Nah, dari sini juga sangat disayangkan, ya, kita melihat sebagian dari orang atau dai entah berbicara dengan tanpa ilmu atau ngarang-ngarang, ya, atau entah karena ingin dikenal, ya, dia berbicara hal-hal yang aneh, yang nyeleneh, ya, tentang hari kiamat dan ciri-cirinya, kemudian juga berani menafsirkan ayat-ayat tertentu dan hadis-hadis tertentu dengan penafsiran yang tidak didasari dengan ilmu, ya, dan sangat berani sekali, ya, sehingga banyak sekali kesalahan, ya, banyak sekali kesalahan. Macam-macam penafsirannya, apalagi kita dengar di medsos atau saksikan di medsos, ya, beberapa dai penceramah yang menghubungkan ini dan itu, ya, tetapi tidak benar kenyataannya, ya, tidak benar, ya. Nah, dan tentunya ini sangat berbahaya, ya, sangat berbahaya, dan tentunya yang berbicara bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah kelak, ya. Jadi tidak boleh kita menerka-nerka, ya, seperti jadi banyak orang yang berbicara tentang hari kiamat kayak berhalusinasi, ya, menerka, kemudian seperti dukun jadinya, bahkan lebih ngeri dari dukun, ya. Dukun saja tidak meramalkan misalkan tahun 2020 akan terjadi misalkan kehancuran, ya, atau terjadi ini dan itu dan seterusnya. Dukun aja nggak berani, ya. Ini bahaya ini. Taib. Kemudian yang ketiga, wa minhum man ta'ammada khalat al-ashrat al-kubra bis-sughra sawa'un zaharat am lam tadhhar. Manhaj yang ketiga di antara para ulama, metode yang ketiga, ya, dalam pembagian ciri-ciri hari kiamat ini, di antara mereka ada yang menyengaja mencampur, ya, ciri-ciri hari kiamat yang besar dengan yang kecil.
baik yang sudah nampak atau yang belum nampak, atau baik yang sudah terjadi atau yang belum terjadi. Wa hadza aslamu al-manahiji wat turuq, dan tentunya metode ini lebih selamat, ya. Wa alaihi aktsaru kutubis sunnah, dan metode inilah yang banyak dipakai oleh kutubis sunnah, kitab-kitab sunnah, kitab-kitab hadis, ya. Bal as-sunnah ja'at bidzalik, bahkan sunnahnya telah datang tentang hal tersebut, ya. Antum bisa cek di hadis Bukhari dalam Kitabul Jizyah bab ma yuhdharu minal ghadr, di hadis yang ke 3176. Di situ disebutkan tentang ciri-ciri hari kiamat. Kemudian juga hadis di Bukhari, ya, di Kitabul Fitan bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam la taqumus sa'ah hatta yaktatilu fi'atan da'watuhuma wahidah, ya. Di Kitabul Fitan bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kiamat tidak akan tegak sampai ada dua kelompok besar yang berperang, yang klaim mereka sama, ya. Dakwaan mereka itu sama, ya. Sebagian ulama menafsirkan atau mensyarah hadis ini dengan peperangan sivil, peperangan yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah radhiyallahu anhuma. Nah, bisa dilihat di hadis ke 7121, ya. Kemudian juga di Sahih Muslim nomor 2888 ya. Di situ di hadis tersebut, karena panjang, ya, saya tidak bacakan karena waktu yang singkat. Di situ disebutkan antara tanda-tanda kiamat yang besar dan tanda-tanda kiamat yang kecil, ya. Bisa, jadi hadisnya nanti bisa antum cek di rumah. Jadi nomornya sudah ana sebutkan, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nah, disebutkan di situ ciri-ciri kiamat besar dan ciri-ciri kiamat kecil, dikhalat, dicampur, ya. Nah, dan ini disebutkan aslamul manahiji wat turuq, ya. Jadi metode yang paling selamat tentunya, ya. Kemudian metode yang keempat, minhum man nadhara ila waqtil khuruj wa zamanihi. Di antara ulama membagi ciri-ciri kiamat besar dengan membagi ciri-ciri kiamat itu melihat pada apa? Melihat pada waktu keluarnya dan masanya. Mereka membagi menjadi tiga, ya. Yang pertama, ma waqa'a wa intaha wifqa ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah yang telah terjadi dan sudah berlangsung, selesai, ya, sesuai dengan apa yang dikhabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ma waqa'at mabadihi wa lam yastahkim, ya, yang sudah terjadi permulaannya dan belum selesai. Kemudian yang ketiga, man lam yaqa' minhu syai' walakinnahu sayaqa, yang belum terjadi akan tetapi pasti terjadi, ya, atau akan tetapi dia akan terjadi. Nah, ini yang ketiga, yang keempat, ya, yang keempat. Dan ini yang ditegaskan oleh Ibnu Hajar, ya, dalam Fathul Bari, dan juga yang berjalan di atas hal ini adalah Al-Barzanji dalam kitabnya Al-Isya'ah. Nah, dan Al-Barzanji berkata bahwa pembagian ini aqrab ila dhabat wa anfa' lil awam, ya, lebih mendekati kaidah dan lebih bermanfaat untuk orang-orang yang awam, ya. Nah, juga Al-Imam As-Safarini dan Siddiq Hasan Khan berjalan di atas metode ini dalam berbicara tentang masalah ciri-ciri hari kiamat, ya. Berikutnya, ikhwati fillah rahimakumullah, yang kelima, ya, wa minhum man i'tabara makana wuqu'il asyrati faqassamaha ila asyratin samawiyatin wa asyratin ardiyah.
Ya. Ya, di antara metode yang ditempuh oleh ulama yang kelima adalah membagi tempat terjadinya ciri-ciri kiamat tersebut. Ya. Jadi ada yang membagi dengan ciri-ciri samawiyah dan ciri-ciri ardiyah. Ya. Jadi asyrat samawiyah wa asyrat ardiyah. Ciri-ciri yang terjadi di langit, di atas, dan ciri-ciri yang terjadi di bumi, ya, di daratan. Nah, di antara ciri-ciri yang terjadi di atas, di langit adalah insyiqaq al-qamar. Insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan, dan itulah terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian intifakh al-ahillah, nanti akan terjadi ciri hari kiamat adalah bulan membesar, ya. Kemudian tulu' syams, ya, terbitnya matahari dari barat. Kemudian turunnya Isa bin Maryam, kemudian ada asap. Ini asyrat samawiyah, ciri-ciri yang ada di atas, ciri-ciri yang ada di langit, ya. Kemudian ciri-ciri yang ada di bumi, adalah yang selain itu, ya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, ya. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah beliau berkata, fa amma khuruju ad-dabah ala syaklin ghairi ma'luf wa mukhatabatiha an-nas wa mukhatabatuha an-nasa wa wasamaha iyyahum bil imani wal kufri fa amrun kharijun an majaril adat wa dhalika awwalul ayatil ardiyyah kama anna tulu'a asy-syamsi min maghribiha awwalul ayati as-samawiyyah. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, di sini antum bisa perhatikan, ya. Dan adapun keluarnya binatang yang bisa berbicara, ya. Bentuknya tidak ma'luf ala syaklin ghairi ma'luf, ya. Bentuknya tidak biasa, ya. Dan bisa berbicara, ngomong, ya, dengan manusia, ya. Kemudian memberi cap kepada manusia dengan keimanan dan dengan kekafiran. Jadi manusia ada yang dicap ini kafir, ini iman, ini kafir, ini iman, ya. Kata Ibnu Katsir, fa amrun kharijun an majari al-adat. Ini merupakan perkara yang keluar dari adat kebiasaan. Jadi perkara yang sungguh aneh dan menakjubkan, ya. Wa dzalika awwalul ayatil ardiyah, dan itu merupakan tanda-tanda kiamat yang pertama kali yang ada di muka bumi. Kama anna tulu'a asy-syamsi min maghribiha, sebagaimana terbitnya matahari dari sebelah kanan, dari sebelah barat, ya. Awwalul ayatis samawiyah, merupakan tanda-tanda samawi, tanda-tanda yang ada di langit, ya, yang pertama kali muncul, ya. Nah, jadi di antara ulama ada yang membagi kiamat itu dari sisi atas dan bawah, dari sisi yang terjadi di atas, di langit, dan ada yang terjadi di bumi. Nah, kemudian yang terakhir, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah pembagian menjadi 4 jenis. Jadi ada ulama yang membagi pembagian ke dalam 4 jenis, ya. Dan pembagian ini, ya, qarib mimma dhahaba ilaihi Ibnu Hajar, ya. Dekat sekali dengan apa yang dilakukan oleh Ibnu Hajar Asqalani, tetapi ada ziyadat tafri', ya. Dan ini perkara yang lebih bagus untuk buhus bahasan masa kini, ya. Wa aqrab ila dhabt, dan lebih dekat kepada dhabt, ya. Nah, dan yang memilih pembagian seperti ini adalah seperti Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah dalam kitabnya Al-Yawm
al-akhir. Dr. Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah menyebutkan tentang pembagian seperti ini. Juga seingat ana Asyratus Sa'ah yang ditulis oleh Yusuf Al-Wabil ya, membahas dari sisi ini ya. Jadi ada 4 pembagian ya. Ada 4 pembagian tentang ciri-ciri kiamat. Yang pertama, al-alamatu as-sura allati waqa'at wa anqadat. Jadi ciri-ciri hari kiamat yang kecil yang sudah terjadi dan sudah selesai ya, sudah berlalu ya. Ats-tsani yang kedua, al-alamatu as-sughra allati waqa'at wa la tazalu mustamirratan wa qad yatakarraru wuqu'uha. Jadi ciri-ciri kiamat kecil yang sudah terjadi tetapi masih berlangsung. Dan terkadang ya terulang kejadiannya. Kemudian ats-tsalits yang ketiga ya, al-alamatus sughra allati lam taqa' ba'd ya. Ciri-ciri hari kiamat yang kecil yang belum terjadi. Ya, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, al-alamatu al-kubra, ciri-ciri kiamat yang besar. Jadi inilah ya 4 pembagian yang insyaallah taala mungkin saya akan bahas sesuai dengan bagian ini. Pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang ciri-ciri kiamat kecil yang sudah berlangsung, sudah berlalu ya, yang sudah terjadi dan telah berlalu, tidak terjadi lagi. Kemudian yang kedua, yang sudah terjadi kemudian masih berlangsung ya, kemudian kadang terulang ya. Kemudian ciri-ciri kiamat kecil yang belum terjadi, kemudian ciri-ciri kiamat besar. Dan ciri-ciri kiamat besar ini kita akan bahas sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala ya, di mana beliau membagi ada ciri-ciri langit dan ciri-ciri yang terjadi di bumi ya. Ini saja barangkali yang bisa saya sampaikan sebagai muqaddimah tentang ciri-ciri kiamat kecil atau kiamat besar yang insyaallah taala kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.